Nah, karena ini bersinggungan dengan tahun politik, ada salah satu ketua PW yang mendapatkan surat dari PBNU. Banyak sekali yang menggoreng. Bagi kami, apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saat ini menjabat, kalau dalam slogan Muktamar Lampung kemarin itu, NU dari ulama pribumi untuk dunia, artinya berperan, mayoritas yang berperan ini adalah ulama-ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya berbagi ceramah agama dari Gus Ali Yusuf, yang mana Gus Ali Yusuf membahas tentang masalah NU. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Alhamdulillah, malam hari ini diiringi rintik hujan yang cenderung deras di sebuah kota di bawah kaki Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah, Purbalingga. Orang apak, orang enak, orang kepenak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik kita akan menuju tahun depan dan akan meninggalkan tahun 2023 yang mana banyak penuh dengan kenangan, memori, dan yang lebih mengharukan lagi betapa perjuangan dalam merangkai kembali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Ada banyak sejarah yang bisa kita ungkap kembali, yang kita bisa sampaikan kembali kepada anak-anak bangsa, yang mana kota Purbalingga ini merupakan salah satu kota ulama Nusantara. Di kota Purbalingga ini era prakemerdekaan itu lahir salah satu ulama Nusantara, yakni Syekh Nahrawi. Syekh Nahrawi ini sudah mulai, bahkan sudah banyak dilupakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang mana beliau Syekh Nahrawi memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan pondok pesantren, khususnya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan tentang strategi-strategi untuk memerdekakan negeri kita yang bernama Indonesia. Karena Syekh Nahrawi ini merupakan guru dari Kiai Soleh Darat. Beliau memiliki jasa yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu formal, ilmu pengetahuan nasional yang sampai saat ini masih diadopsi, yang masih dipakai oleh lembaga-lembaga penting yang berada di Indonesia ini, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Lahirnya Muhammadiyah, lahirnya Nahdlatul Ulama juga masih terdapat peran penting dari beliau Syekh Nahrawi Al-Jawi. Beliau adalah salah satu editor atau bagian tasrih dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas, Syekh Junaid Betawi. Untuk menjaga keasliannya, beliau ini yang mengevaluasi. Nah, alhamdulillah kita berada di kota kelahiran beliau, di Purbalingga. Detik-detik di akhir tahun 2023 ini banyak sekali terjadi polemik
polemik, baik itu polemik intern maupun ekstern, dari agama Islam, dari pondok pesantren, dari organisasi-organisasi, bahkan yang sekarang lagi trending itu tentang Nahdlatul Ulama. Kalau tadi malam saya menyampaikan bahwasanya NU itu ada yang punya, Gus. Ada yang punya NU itu. Siapa yang punya? Ya beliau-beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Artinya kita yang khidmat di Nahdlatul Ulama ini, baik itu yang di struktur maupun yang di kultur, kita ini hanya dipercaya mengemban amanah untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang akan dipersembahkan bagi umat manusia, sesuatu yang baik yang akan dipersembahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, terlebih kemaslahatan dalam beragama. Nah, sekarang timbul polemik, adanya polemik di Nahdlatul Ulama ini tentang kepengurusan. Sebetulnya NU ini tidak ada yang pecah, itu tidak ada. NU tetap satu, NU ini tetap bersatu dalam koridor bahwasanya manut kiai. Tapi mohon maaf ya, jangan dipelintir juga, karena ini berbarengan dengan tahun-tahun politik. Kemudian ada yang memelintir bahwasanya terjadi perseteruan hanya karena politik. Tidak. Para kiai-kiai itu sudah mumpuni. Para kiai-kiai ini sudah memiliki wawasan yang jauh dibanding kita semuanya. Tapi pembicaraan kita ini dalam konteks illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Artinya apa? Kita ini semuanya membutuhkan NU. NU tidak pernah membutuhkan kita. Tanpa kita sekalipun NU akan tetap ada. NU akan tetap berjalan dan NU akan tetap relevan. Karena apa? Karena NU ini memang dipilih dan diadakan oleh para muassis ini bukan melalui sesuatu yang praktis, tapi melalui proses. Bahkan untuk legalitas NU saja pada saat NU berdiri, ini tidak seperti sekarang kita mengajukan melegalkan organisasi yang kita dirikan itu dalam 1 tahun langsung mendapatkan persetujuan dari pemerintah pada saat itu. Artinya masih ada kurun waktu, berbeda dengan organisasi-organisasi yang didirikan selain Nahdlatul Ulama. Padahal Nahdlatul Ulama ini sebelum dideklarasikan menjadi Jamiatul Ulama, kemudian diberikan nama Nahdlatul, diberikan Nahdlatul Ulama, ini melalui proses embrio. Ada benih-benih yang mana berperan dalam pendirian benih-benih ini adalah ulama-ulama Nusantara. Kalau dalam slogan Muktamar Lampung kemarin itu, NU dari ulama pribumi untuk dunia. Artinya berperan, mayoritas yang berperan ini adalah ulama-ulama Nusantara. Bahkan kalau kita baca di profil dari Syekh Nahrawi, beliau juga salah satu inisiator, artinya penggiat bagaimana lahirnya Nahdlatul Ulama, yang mana Syekh Nahrawi ini memiliki tugas untuk merapikan
untuk menjaga kemurnian, keilmuan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pesannya para kiai-kiai NU, jangan keluar dari NU, jangan mau teriming-imingi oleh orang yang tidak memiliki afiliasi dengan NU. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terpengaruh. Mereka yang membenci, mereka yang tidak senang dengan NU. Kenapa? Karena mereka hanya akan memperalat kita akan dijadikan umpan. Nah, karena ini bersinggungan dengan tahun politik, ada salah satu ketua PW yang mendapatkan surat dari PBNU. Banyak sekali yang menggoreng. Bagi kami, apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saat ini menjabat, itu yakin sudah pas dilakukan sesuai dengan ADART. Kemudian yang dilakukan pembelaan oleh orang-orang, oleh kiai-kiai yang diberhentikan, itu menurut beliau-beliau sudah benar. Artinya apa? Memiliki alasan masing-masing. Cuma yang penting bagi kita para penghikmat, bagi kita warga Nahdliyin, kita tetap berpegang teguh kepada qanun asasi Nahdlatul Ulama. Santai saja menghadapinya. Wajar, punya pendapat masing-masing. Beliau kiai-kiai, para gus, para pengurus-pengurus NU yang menjabat di struktur itu punya aturan masing-masing dan memahami aturannya masing-masing. Kita selaku warga Nahdliyin, kita selaku warga NU tidak perlu menyambung ucapan, menyambung persepsi bahwasanya ada konflik antara PBNU dengan pengurus di bawah PBNU. Itu tidak penting bagi kita. Pentingnya bagi kita bagaimana kita ini mengikuti nasihat dari pendiri-pendiri NU. Di antaranya ada nasihat dari Mbah Hasyim Asy'ari, barang siapa yang menghidup-hidupkan NU, barang siapa yang merumat NU, aku doakan anak cucunya husnul khotimah. Aku akui anak cucunya sebagai muridku. Lah itu kan sudah enak. Artinya apa? Sebelum kita lahir, sebelum kita ada, sebelum kita mengenal NU, beliau sudah mendoakan kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para muassis NU ini ya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa sekarang ini banyak sekali orang yang menggoreng, orang yang memprovokasi, seolah-olah antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus anak cabang itu tidak akur. Ini kan persepsi yang negatif. Kita positif thinking.
Dan kita dibiasakan oleh para guru untuk melakukan tabayun. Nah, ini kan sudah mengklarifikasi semuanya. Apa yang beredar di media sosial itu kita anggap ini adalah dinamika orang berpendapat. Karena NU sendiri memiliki ajaran huriyatul fikr, kebebasan berpendapat. Tapi jangan sampai kebablasan, kan begitu. Yuk kita fahami apa yang terjadi pada saat ini. Kalau ada kiai yang mendukung si A, mendukung si B, mendukung si F, itu secara pribadi monggo. Tapi juga tidak boleh mendoktrin. Artinya apa? Para santri-santri ini sudah dididik dengan ilmu pengetahuan, diberikan kebebasan. Karena apa? Pemilu itu kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi kita asasnya adalah bebas dan rahasia. Siapapun pilihan kita, semoga itu menjadi pilihan Allah. Santai, menyikapinya santai, jangan dengan sesuatu yang menggiring opini ini seolah-olah bahwasanya Nahdlatul Ulama itu sudah terjadi perpecahan. Tidak ada terjadi perpecahan Nahdlatul Ulama ini. Dari itu kepada semua kaum santri yang hikmat, yang senang dengan NU, yuk kita saling menutupi. Sekarang kan yang terjadi begini, Gus Mujib, itu politik ini adalah yang sekarang banyak dan marak, yang tidak disadari oleh kita semuanya. Politiknya bukan saling membangun, tapi saling menjatuhkan. Tidak ingat dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Betapa kalau saya ini mencalonkan sebagai presiden, kemudian Gus Ubad juga mencalonkan presiden, Gus Mujib juga mencalonkan presiden. Kenapa? Karena kita sudah paham dengan hadis Nabi, kita sudah paham dengan ajaran Islam yang kafah. Kenapa kita tidak saling menutupi aib? Menutupi aib dari lawan politik kita ini. Kita berikan dukungan. Kalau kamu punya pemikiran seperti ini, itu adalah pemikiran yang cemerlang, saya dukung. Sebaliknya, kalau Gus Ubad ini punya pemikiran yang cemerlang, kita dukung. Jadi politik yang dilakukan dalam kontes demokrasi pada saat ini saling menjatuhkan, saling mengunggulkan dirinya sendiri. Mohon maaf, tentunya tidak keluar dari koridor keilmuan, ilmiah secara logika dan ilmiah secara spiritual. Ini kalau kita saling menggandeng tangan, mohon maaf, kalau kita lihat kemerdekaan Republik Indonesia ini, kenapa kok dipilihnya Bung Karno dengan Bung Hatta? Apakah tidak ada lagi pada saat itu orang yang pintar, orang yang cerdas, tidak ada lagi intelektual yang berada di negeri ini? Banyak,
ada pada saat itu ada Agus Salim, ada lagi Sultan Syahrir, ada lagi Muhammad Yamin, dan dari ulama banyak, dari kalangan kiai banyak yang cerdas-cerdas banyak. Kenapa kok yang dipilih Presiden Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Artinya apa? Para intelektual pada saat itu, para anak-anak bangsa yang cerdas pada saat itu, ini sudah merasa terwakili. Sudah cukup Presiden Soekarno dan Bung Hatta untuk memimpin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dalam sejarah mencatat bahwasanya banyak terjadi setelah pasca kemerdekaan, terjadi konflik di antara para pendiri-pendiri Republik Indonesia ini. Itulah dinamika. Namun kita belajar dari sejarah itu, betapa kelamnya sejarah pasca kemerdekaan, sehingga timbul pemberontakan dari sayap kanan dan sayap kiri. Sudah cukup untuk mendidik kita menjadi anak bangsa yang memiliki wawasan. Hati-hati, memiliki wawasan, jangan sampai terulang lagi di masa yang akan datang konflik antar anak bangsa. Kita ini dibutakan dengan kekuasaan dan juga dibutakan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Ingat apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita Indonesia. Sungguh perjuanganmu lebih berat daripada perjuangan kami pada saat ini, kata Bung Karno. Karena yang kami hadapi adalah penjajah yang sudah jelas ingin merebut, ingin menguasai kedaulatan negeri kita. Sementara yang kau hadapi adalah saudaramu sendiri. Tapi ini dinamika. Seiring waktu berjalan, memang harus dilakukan untuk meneguhkan tekad bulat, meneruskan perjuangan, meneruskan amanah yang telah diberikan kepada bangsa kita oleh pendiri-pendiri bangsa kita Indonesia ini. Kalau memang ada yang merongrong, ya harus kita ingatkan, harus kita lawan. Gunanya apa? Supaya tetap terjaga marwah dan keaslian dari sejarah yang akan memberikan wawasan kepada anak cucu kita nantinya. Nah ini Gus, kembali lagi kepada Syekh Narawi. Syekh Narawi ini memiliki peran besar. Bahkan di beberapa tulisan itu dituliskan bahwasanya Syekh Narawi ini punya saudara Syekh Abu Ammar, yang mana beliau inilah yang membawa amanah dari Syekh Narawi yang berada di Mekah pada saat itu dibawa ke tanah air, hingga melahirkan konsep-konsep berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan nanti bisa diulas oleh kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kesalahan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana teman-teman sudah menyaksikan ceramah agama dari Gus Ali Yusuf
dari Madura ya, yang mana Gus Ali Yusuf ini adalah ada yang menjuluki singa Madura yang membahas tentang masalah NU. Jadi Gus Ali Yusuf tadi menjelaskan tentang NU dalam muktamar di Lampung, menerangkan bahwa ulama Nusantara itu biar bisa terkenal sampai mendunia gitu ya teman-teman. Ini cerita dari Gus Ali Yusuf, dan di awal di dalam cuplikan tadi juga sempat menyinggung ada ketua PWNU yang digoreng gitu ya, karena sekarang ini di tahun politik jadi ada penggorengan gitu ya. Mungkin ya biasalah seperti itu, ada semacam seperti itu di dalam organisasi itu ya, banyak yang seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.